Selama bertahun-tahun, kita diberitahu bahwa semua jenis kacang itu sehat. Banyak orang tua bahkan menjadikannya sebagai camilan harian karena berpikir bahwa mereka sedang memberikan yang terbaik untuk tubuh mereka. Namun, bagaimana jika kenyataannya tidak seperti itu? Bagaimana jika beberapa jenis kacang justru memperburuk tekanan darah, mengganggu memori, bahkan merusak keseimbangan hormon tubuh setelah usia 60 tahun? Hal ini terdengar mengejutkan, tetapi sangat penting untuk dipahami oleh siapa saja yang ingin menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Setelah menginjak usia 60, tubuh tidak lagi bereaksi sama terhadap makanan seperti saat masih muda. Sistem pencernaan melambat, metabolisme menurun, dan sensitivitas terhadap zat-zat tertentu meningkat drastis. Apa yang dulunya dianggap aman atau bahkan menyehatkan, kini bisa menjadi pemicu gangguan kesehatan yang tak terlihat namun nyata. Termasuk di dalamnya adalah beberapa jenis kacang yang selama ini kita anggap sebagai sahabat kesehatan. Video ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti, justru sebaliknya, ini adalah undangan untuk memahami tubuh Anda dengan lebih baik, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan bukti ilmiah. Anda akan mempelajari 4 jenis kacang yang sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan peradangan, kenaikan gula darah, bahkan mengganggu pengaruh obat yang sedang Anda konsumsi. Namun tidak berhenti di situ, Anda juga akan dikenalkan pada 4 jenis kacang lainnya yang justru membantu memperkuat jantung, melindungi otak, menyeimbangkan hormon, dan mendukung tidur yang berkualitas. Apa yang akan Anda pelajari di sini bisa menjadi titik balik. Karena perubahan kesehatan di usia lanjut tidak membutuhkan langkah besar. Seringkali, perubahan kecil seperti memilih camilan yang tepat dapat menghasilkan perbedaan besar. Maka dari itu, simaklah dengan saksama, karena keputusan kecil yang Anda ambil hari ini bisa menentukan vitalitas Anda di hari esok. Bayangkan, bila setiap hari Anda dengan penuh keyakinan mengonsumsi sejenis kacang, percaya bahwa Anda sedang merawat tubuh, namun tanpa disadari, Anda justru mempercepat proses kerusakan dari dalam. Itulah yang terjadi pada banyak orang di atas usia 60. Mereka mengikuti saran umum tentang makanan sehat, tetapi tidak semua saran itu sesuai dengan kebutuhan tubuh lansia. Di usia ini, tubuh tidak lagi sama. Kebutuhan nutrisi berubah, cara tubuh menyerap dan merespons makanan pun berbeda. Itulah sebabnya video ini dibuat, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membekali Anda dengan informasi yang jujur dan akurat. Informasi yang bisa membantu Anda mengambil keputusan yang tepat demi memperpanjang masa sehat Anda. Kami akan membahas 4 jenis kacang yang terbukti dapat membahayakan kesehatan lansia, mulai dari meningkatkan tekanan darah, memperburuk inflamasi sendi, hingga memicu gangguan pada ginjal dan fungsi otak. Namun jangan khawatir, karena Anda juga akan menemukan 4 jenis kacang lain yang justru mampu memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan daya ingat, menjaga kestabilan hormon, dan mendukung kesehatan jantung. Kami tidak hanya menyebutkan nama-nama kacang, Anda akan diajak memahami alasan ilmiah di balik saran ini. Mengapa kacang tertentu justru merusak, dan mengapa yang lain memberikan perlindungan kuat bagi tubuh. Lebih dari itu, Anda juga akan mendapatkan panduan praktis tentang cara mengonsumsinya dengan aman dan efektif, berapa jumlah yang ideal, waktu terbaik mengonsumsinya, hingga tips penyimpanan agar manfaatnya tidak hilang. Dan sebagai penutup, kami akan berbagi pesan penting. Sebuah refleksi tentang bagaimana keputusan kecil seperti mengganti satu jenis kacang bisa membuka jalan menuju kesehatan yang lebih baik. Anda tidak perlu melakukan perubahan besar dalam semalam. Cukup satu langkah kecil hari ini, dan tubuh Anda akan merespons dengan luar biasa. Tetap bersama kami hingga akhir video ini, karena pada bagian terakhir, Anda akan menemukan jenis kacang paling berbahaya yang mungkin saat ini ada di dapur Anda. Jangan lewatkan. Ini bisa menjadi momen yang menyelamatkan masa depan kesehatan Anda. Di antara semua jenis kacang yang ada, mungkin kacang Brazil adalah yang paling diremehkan. Padahal, biji berwarna coklat tua ini menyimpan rahasia besar untuk vitalitas tubuh lansia. Satu butir kecil kacang Brazil mengandung lebih dari 130% kebutuhan harian selenium, mineral penting yang sering diabaikan, padahal sangat berpengaruh terhadap hormon, suasana hati, energi, dan daya pikir. Selenium adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Ia berperan dalam pembentukan hormon tiroid yang mempengaruhi metabolisme, suhu tubuh, serta keseimbangan energi. Seiring bertambahnya usia, fungsi tiroid cenderung menurun. Akibatnya, tubuh terasa cepat lelah, sulit berkonsentrasi, tangan dan kaki sering dingin, serta berat badan mudah naik meski pola makan tidak berubah. Disinilah kacang Brazil memainkan peran penting.
Selenium yang dikandungnya bukan selenium sintetis dari suplemen, melainkan selenium alami yang terikat pada senyawa organik sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh lansia. Dengan hanya 1 biji per hari, banyak lansia melaporkan peningkatan dalam mood, tidur lebih nyenyak, dan bahkan gairah hidup yang terasa kembali. Namun manfaat kacang Brazil tidak berhenti di sana. Mineral ini juga penting untuk produksi testosteron, hormon yang seringkali menurun pada pria lansia tanpa mereka sadari. Penurunan testosteron tidak hanya berdampak pada gairah seksual, tetapi juga pada kekuatan otot, kualitas tidur, motivasi, dan kejernihan berpikir. Dengan kata lain, kacang ini memberi dorongan menyeluruh yang terasa pada berbagai aspek kehidupan lansia. Dan yang paling menarik, semua manfaat ini bisa Anda dapatkan tanpa pil atau suplemen mahal. Cukup 1 biji kacang Brazil setiap hari. Ini adalah investasi kecil dengan hasil yang besar, terutama bila Anda konsisten melakukannya sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda. Anda tidak hanya mengunyah kacang, Anda sedang merawat sistem endokrin, menjaga otak tetap tajam, dan melindungi energi tubuh Anda dari dalam. Manfaat kacang Brazil memang luar biasa, tetapi penting untuk dipahami bahwa lebih banyak bukan berarti lebih baik. Selenium yang terlalu tinggi dalam tubuh justru bisa menjadi racun. Gejala seperti rambut rontok, kuku rapuh, bahkan gangguan pada sistem saraf bisa muncul jika asupan selenium melebihi batas aman. Karena itu, saran terbaik untuk lansia adalah membatasi konsumsi hanya 1 atau 2 butir kacang Brazil per hari. Kebiasaan sederhana ini dapat dilakukan setiap pagi. Ambil 1 kacang Brazil, kunyah dengan perlahan, dan biarkan tubuh Anda menerima kekuatan dari nutrisi alami yang terkandung di dalamnya. Simpan kacang dalam lemari pendingin, dan jika memungkinkan, pilih yang masih memiliki cangkang utuh untuk menjaga kesegarannya. Kacang yang disimpan dengan baik memiliki kadar minyak yang stabil, dan lebih aman untuk dikonsumsi setiap hari. Selain berperan dalam produksi hormon, kacang Brazil juga memiliki kemampuan unik dalam menjaga sistem saraf. Kandungan lemak sehat di dalamnya mendukung keberadaan selubung mielin, lapisan pelindung yang mengelilingi saraf dan membantu transmisi sinyal otak ke seluruh tubuh. Tanpa mielin yang sehat, seseorang akan mulai kehilangan kecepatan berpikir, refleks tubuh menjadi lambat, dan koordinasi gerak terasa kaku. Pada usia lanjut, mempertahankan integritas mielin adalah salah satu kunci untuk menjaga mobilitas dan kejernihan pikiran. Bayangkan, bila 1 biji kecil setiap hari mampu memperbaiki komunikasi antar sel saraf, menstabilkan hormon, dan menghidupkan kembali semangat hidup yang sempat meredup. Tidak heran bila banyak lansia yang merasa lebih hidup, lebih bertenaga, bahkan lebih percaya diri hanya dengan kebiasaan kecil ini. Dalam dunia medis, kita sering mencari solusi kompleks untuk masalah yang sebenarnya bisa diatasi dengan kembali pada kekuatan alam. Kacang Brazil bukan sekadar camilan. Ia adalah penyembuh sunyi yang bekerja dari dalam tubuh Anda. Dengan memilih biji ini setiap pagi, Anda sedang berkata kepada tubuh Anda bahwa Anda peduli. Anda memilih untuk hidup dengan lebih penuh, lebih sehat, dan lebih sadar akan kebutuhan diri sendiri. Di setiap gigitan almond, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena rasa manis alaminya atau tekstur renyah yang khas, tetapi karena ada sesuatu yang terasa menenangkan dari kacang kecil ini. Bagi banyak orang, almond bukan sekadar makanan, melainkan bagian dari kenangan. Seorang pria tua pernah berkata kepada saya, setiap pagi ia duduk di dekat jendela rumahnya, menikmati secangkir teh hangat dan semangkuk kecil almond mentah. Tidak pernah terlewat. Ia percaya bahwa rutinitas kecil itu membantu pikirannya tetap tajam dan jiwanya tetap tenang. Kini setelah saya memahami lebih dalam dunia nutrisi dan penuaan, saya menyadari bahwa keyakinannya tidak salah. Almond memang salah satu sahabat terbaik bagi otak dan tulang lansia. Tidak seperti kacang lain yang hanya memberikan lemak atau kalori, almond membawa kombinasi nutrisi yang saling melengkapi. Ia kaya akan vitamin E, magnesium, kalsium, serta senyawa antioksidan yang kuat. Kombinasi ini bukan hanya membantu menjaga daya pikir tetap tajam, tetapi juga menjaga struktur tulang tetap kokoh dan tahan banting. Setelah usia 60, kepadatan tulang mulai menurun secara signifikan. Patah tulang menjadi lebih berisiko, waktu penyembuhan semakin lama, dan keseimbangan tubuh menjadi mudah terganggu. Dalam kondisi seperti ini, konsumsi makanan yang mengandung kalsium saja tidak cukup. Tubuh memerlukan magnesium untuk membantu kalsium masuk ke tulang dengan benar. Dan inilah keunggulan almond. Setiap 1/4 cangkir almond mengandung hampir 100 mg kalsium serta dosis magnesium yang membantu tubuh memanfaatkannya secara optimal. Lebih dari itu, almond juga menjadi pelindung alami bagi otak.
Kulit tipis berwarna coklat yang menyelimuti almond mengandung flavonoid dan antioksidan yang bekerja sama dengan vitamin E untuk melawan stres oksidatif. Stres ini adalah salah satu penyebab utama dari penurunan fungsi otak, termasuk demensia dan kepikunan. Konsumsi almond secara rutin terbukti dalam berbagai studi mampu memperlambat proses degenerasi kognitif pada lansia. Bahkan, dalam beberapa kasus, lansia yang mulai memasukkan almond ke dalam pola makan mereka melaporkan kejernihan pikiran dan konsentrasi yang meningkat hanya dalam beberapa minggu. Selain sebagai pelindung tulang dan otak, almond juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Banyak orang lansia diam-diam mengalami masalah sembelit setiap hari. Meski tampak sepele, gangguan ini bisa memengaruhi suasana hati, tingkat energi, bahkan kualitas tidur. Disinilah serat alami dalam almond menunjukkan manfaatnya. Dalam satu porsi almond terkandung sekitar 3,5 gram serat yang cukup untuk membantu mengatur gerakan usus secara teratur. Pencernaan yang sehat memberikan dampak langsung pada keseimbangan hormon dan ketenangan mental. Sistem pencernaan yang lancar memungkinkan tubuh menyerap nutrisi lebih baik, mengurangi pembengkakan, dan mengurangi beban racun dalam tubuh. Efeknya bukan hanya terasa di perut, tetapi juga terlihat dari semangat, kejernihan berpikir, dan ketahanan fisik lansia. Dengan kata lain, almond bekerja di balik layar, mendukung keseimbangan tubuh dari dasar. Namun tentu saja, seperti semua hal dalam hidup, keseimbangan adalah kuncinya. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari almond, konsumsilah antara 15 hingga 20 butir per hari. Pilih almond mentah atau panggang kering tanpa tambahan garam. Kunyahlah dengan pelan dan penuh kesadaran, terutama bagi mereka yang memiliki masalah gigi atau kesulitan menelan. Kunyahan yang baik membantu pencernaan dan mencegah tersedak, terutama pada usia lanjut. Almond bukan sekadar camilan. Ia adalah investasi harian untuk masa depan Anda. Setiap butir yang Anda makan adalah langkah kecil menuju pikiran yang lebih jernih, tulang yang lebih kuat, dan tubuh yang lebih seimbang. Bahkan ritual memegang, mengunyah, dan merasakan teksturnya bisa menjadi momen mindfulness, sebuah waktu tenang di tengah kesibukan atau kebisingan dunia luar. Banyak dari pasien lansia yang saya temui melaporkan bahwa hanya dengan menambahkan almond ke dalam rutinitas pagi atau sore mereka mulai merasakan perubahan. Lebih fokus, lebih ringan, dan merasa tubuh mereka mulai merespons dengan cara yang tidak mereka rasakan selama bertahun-tahun. Inilah kekuatan dari pilihan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Ada satu bentuk kacang yang secara alami menyerupai otak manusia. Lengkungannya, garis-garisnya, bahkan teksturnya tampak seperti miniatur sistem saraf pusat. Itulah walnut. Dan ternyata, keajaiban bentuk itu bukanlah kebetulan. Walnut memang diciptakan untuk otak. Kaya akan lemak sehat, antioksidan, dan nutrisi penting lain, walnut adalah salah satu makanan alami terbaik untuk mendukung fungsi kognitif, terutama pada usia lanjut. Saya teringat pada seorang pria tua bernama Harun. Ia seorang pensiunan guru musik berusia 70 tahun yang datang kepada saya dalam keadaan berduka karena kehilangan istrinya. Ia mengeluh sering lupa di mana ia meletakkan kunci, tidak ingat nama teman lama, bahkan pernah nyasar saat mengemudi pulang. Di tengah percakapan, ia membuka lemari dapurnya dan menunjukkan toples kecil berisi walnut. Dengan senyum tipis, ia berkata bahwa kacang ini mirip otak dan konon katanya baik untuk pikiran. Saya tersentuh oleh kesederhanaan usahanya. Harun tidak menunggu obat dari dokter atau suplemen mahal. Ia mencoba melindungi dirinya sendiri, setahap demi setahap. Dan pilihannya itu didukung oleh sains. Walnut adalah salah satu sumber alami terkaya dari asam lemak omega-3 nabati yang disebut ALA atau asam alfa-linolenat. ALA membantu menjaga kelenturan membran sel otak, mendukung transmisi sinyal saraf, dan memperlambat proses penuaan otak yang seringkali menyebabkan kebingungan dan kehilangan memori. Seiring bertambahnya usia, koneksi antar sel saraf melambat, otak kehilangan elastisitas, memori menjadi kabur, dan reaksi melambat. Tapi walnut hadir sebagai penguat hubungan antar neuron. Ia memperkuat komunikasi antar bagian otak dan melindunginya dari kerusakan oksidatif. Antioksidan kuat dalam walnut bahkan mampu menembus sawar darah otak dan menenangkan peradangan yang menjadi akar dari banyak penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Walnut bukan sekadar bentuk yang menyerupai otak. Ia adalah jawaban alami untuk menjaga kejernihan pikiran, mempertahankan identitas diri, dan melindungi ingatan yang paling kita hargai. Bagi Harun dan bagi banyak lansia lainnya, sejumput walnut setiap hari adalah harapan dalam bentuk paling sederhana. Bukan hanya bentuknya yang menyerupai otak yang membuat walnut istimewa,
Kandungan nutrisi di dalamnya telah diteliti secara ilmiah dan terbukti memberikan manfaat nyata bagi fungsi kognitif. Dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh Journal of Nutrition, lansia yang mengonsumsi sekitar 42 gram walnut setiap hari selama 8 minggu menunjukkan peningkatan signifikan dalam fleksibilitas mental dan kecepatan berpikir. Peningkatan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Bagi banyak orang, itu berarti kembali mengingat ulang tahun cucu, memahami cerita dalam percakapan, dan merespons dengan lebih percaya diri. Selain ALA dan antioksidan, walnut juga mengandung melatonin alami, hormon yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Seiring bertambahnya usia, produksi melatonin dalam tubuh menurun, menyebabkan insomnia dan kualitas tidur yang buruk. Tidur yang terganggu bukan hanya membuat tubuh lelah, tetapi juga berdampak pada suasana hati, daya ingat, dan sistem kekebalan tubuh. Dengan menambahkan walnut ke dalam menu makan malam, banyak lansia melaporkan tidur yang lebih nyenyak dan perasaan lebih segar saat bangun pagi. Untuk mendapatkan manfaat optimal, konsumsi 7 hingga 9 potong setengah walnut setiap hari sudah cukup. Simpanlah di lemari es untuk menjaga kandungan minyaknya tetap stabil dan tidak tengik. Jangan takut dengan rasa pahit pada kulitnya, karena justru disitulah sebagian besar antioksidan terkonsentrasi. Kacang ini paling baik dikonsumsi utuh, tidak dicampur garam atau pemanis, dan bisa ditambahkan ke dalam salad, bubur, atau dimakan langsung sebagai camilan malam. Walnut juga membantu memperkuat rasa kendali atas tubuh sendiri. Di usia lanjut, banyak orang merasa kehilangan arah, kehilangan kecepatan, bahkan kehilangan jati diri. Tapi dengan asupan walnut yang konsisten, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pikiran menjadi lebih jernih, ingatan kembali muncul, dan kepercayaan diri pun perlahan pulih. Seperti yang terjadi pada Harun. Meski ia masih merindukan istrinya setiap hari, ia merasa pikirannya kini lebih jernih dan hatinya lebih tenang. Walnut tidak menjanjikan perubahan instan, tetapi ia bekerja diam-diam mendukung pikiran kita, aset paling berharga yang kita miliki di usia senja. Di masa kecil, saya sering memperhatikan kakek saya duduk santai di kursi goyang kayu usang miliknya dengan semangkuk kecil pistachio di tangannya. Setiap sore, ia membuka cangkang satu persatu dengan sabar, menikmati tiap butir, seolah-olah itu adalah momen meditatif. Saat itu saya tidak mengerti, tapi kini saya tahu, kakek saya sedang merawat kesehatannya tanpa sadar. Satu kacang kecil pada satu waktu. Pistachio adalah salah satu kacang paling diremehkan dalam dunia gizi. Ia tidak setenar almond atau walnut, namun fungsinya untuk lansia justru sangat penting. Pistachio bekerja seperti pelindung sunyi yang memperhatikan tekanan darah, penglihatan, dan kadar gula darah secara bersamaan. Ia tidak mencolok, tetapi kekuatannya tersembunyi dalam keseimbangan nutrisi yang luar biasa. Satu porsi pistachio, sekitar 49 biji atau sekitar 28 gram, mengandung sekitar 285 mg kalium. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dibandingkan beberapa buah dan sayur populer. Kalium sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, terutama setelah usia 60 ketika sensitivitas terhadap garam meningkat dan elastisitas pembuluh darah menurun. Pistachio adalah sekutu cerdas bagi lansia yang ingin menjaga tekanan darah secara alami. Tapi bukan hanya itu, pistachio juga kaya akan lutein dan zeaxanthin, dua jenis karotenoid yang sangat penting untuk kesehatan mata. Seiring bertambahnya usia, risiko degenerasi makula dan gangguan penglihatan meningkat. Kandungan ini membantu memperlambat proses tersebut dengan menumpuk di retina dan menyaring cahaya biru yang berbahaya. Mata lansia yang kerap tegang karena membaca atau menatap layar sangat terbantu oleh asupan alami ini. Dan tentu saja, pistachio membantu menjaga kestabilan gula darah. Indeks glikemiknya rendah, kandungan seratnya tinggi, dan lemak sehat di dalamnya memperlambat penyerapan gula dari makanan lain. Ini menjadikannya pilihan camilan ideal bagi mereka yang menderita pradiabetes atau diabetes tipe 2. Tidak hanya menyehatkan, tetapi juga memberikan rasa kenyang yang tahan lama dan mencegah lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Pistachio adalah pelindung senyap yang penuh kejutan. Mungkin kakek saya tidak tahu semua penjelasan ilmiah itu, tapi tubuhnya tampaknya tahu lebih dulu. Tidak banyak orang tahu bahwa pistachio memiliki indeks glikemik yang sangat rendah. Artinya, saat Anda mengonsumsinya, kadar gula dalam darah tidak langsung melonjak. Sebaliknya, ia melepaskan energi secara perlahan dan stabil. Ditambah lagi dengan kandungan serat sekitar 3 gram per porsi, pistachio membantu memperlambat pencernaan, menstabilkan insulin, dan menurunkan risiko lonjakan gula darah pasca makan. Inilah sebabnya mengapa pistachio sangat disarankan untuk lansia yang berjuang dengan pradiabetes atau diabetes tipe 2. Tetapi manfaat pistachio tidak berhenti di sana.
Proses membuka cangkangnya memberi keuntungan tersendiri. Ketika Anda memakan pistachio yang masih dalam kulit, Anda akan makan lebih lambat secara alami. Ini memberikan waktu bagi tubuh untuk menyadari rasa kenyang, menghindari makan berlebihan, dan membuat momen makan menjadi lebih sadar. Bahkan, cangkang yang kosong bisa menjadi indikator visual seberapa banyak yang telah Anda konsumsi. Tanpa perlu timbangan atau menghitung kalori, Anda sudah bisa mengontrol porsi dengan lebih bijak. Bagi banyak lansia yang kesulitan mengatur berat badan karena metabolisme yang melambat, pistachio menjadi solusi praktis. Ia memberikan rasa kenyang, menjaga kadar energi stabil, dan membantu menghindari camilan manis yang seringkali menjadi sumber kalori tersembunyi. Selain itu, teksturnya yang ringan dan rasa gurih alaminya membuatnya mudah disukai tanpa perlu tambahan garam atau minyak. Namun tentu saja, pemilihan jenis pistachio juga penting. Pilih yang tidak diasinkan. Atau jika perlu, pilih yang hanya sedikit diberi garam. Untuk lansia yang memiliki masalah dengan tangan kaku atau kekuatan jari menurun, tersedia juga pistachio dengan cangkang yang sudah sedikit terbuka secara alami. Ini memudahkan Anda untuk menikmatinya tanpa rasa frustrasi. Saya biasanya menyarankan sekitar 49 butir pistachio per hari atau sekitar 1 ons. Tidak perlu lebih, yang terpenting adalah konsistensi. Jadikan pistachio sebagai bagian dari rutinitas sore Anda, mungkin sambil membaca koran atau mendengarkan musik. Biarkan tubuh dan pikiran Anda menikmati prosesnya, satu biji demi satu biji, dalam ketenangan. Pistachio tidak hanya memperkuat jantung, mata dan gula darah Anda, ia juga mengajarkan Anda kembali tentang keindahan memperlambat langkah dan menikmati setiap momen. Setelah menyimak keempat jenis kacang yang telah kita bahas, Anda mungkin mulai menyadari satu pola penting. Setiap kacang membawa kekuatan tersembunyi yang berbeda, namun semuanya saling melengkapi dalam mendukung tubuh yang menua. Mereka bukan hanya sekadar camilan sehat, mereka adalah perawatan harian yang bekerja secara perlahan, namun pasti dari dalam. Kacang Brazil memberi dorongan kuat pada hormon dan sistem saraf. Hanya dengan 1 biji per hari, tubuh Anda menerima asupan selenium alami yang mendukung fungsi tiroid, meningkatkan testosteron, dan menjaga keseimbangan emosi serta metabolisme. Efeknya mungkin tidak langsung terasa dalam sehari, tetapi dalam hitungan minggu, Anda akan menyadari betapa energi dan semangat hidup Anda mulai pulih kembali. Lalu ada almond, dengan kekuatan lembut yang merawat tulang dan otak Anda. Kaya akan kalsium, magnesium, dan vitamin E, almond membantu memperlambat keropos tulang, mempertahankan kepadatan tulang, sekaligus menjaga pikiran tetap tajam. Tidak kalah penting, serat di dalamnya membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi keluhan sembelit yang sering dirasakan banyak lansia. Kemudian kita memiliki walnut, si makanan otak sejati. Dengan kandungan ALA dan antioksidan yang melimpah, walnut memperkuat koneksi saraf, melindungi sel otak dari kerusakan, dan membantu Anda mempertahankan memori yang berharga. Kehadiran melatonin alami di dalamnya juga mendukung tidur yang lebih berkualitas, sesuatu yang sangat dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki diri di malam hari. Dan terakhir, pistachio, sang pelindung diam-diam. Ia membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, melindungi mata dari degenerasi, dan membantu mengatur kadar gula darah secara alami. Proses memakannya pun memberi manfaat psikologis tersendiri, karena membantu Anda makan dengan lebih sadar dan tidak terburu-buru. 1 genggam pistachio setiap hari bisa menjadi pengganti sempurna untuk camilan tidak sehat yang selama ini tanpa sadar menumpuk dampak buruk dalam tubuh Anda. 4 kacang, 4 jalur menuju kehidupan yang lebih seimbang. Setiap jenis membawa kekuatan spesifiknya masing-masing, dan bila dikonsumsi dengan bijak, mereka akan membentuk tameng alami yang memperkuat tubuh Anda dari dalam. Setelah memahami kekuatan unik dari 4 jenis kacang ini, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mengintegrasikannya ke dalam rutinitas harian Anda? Jawabannya sederhana, tetapi membutuhkan niat dan konsistensi. Kunci dari manfaat jangka panjang bukan terletak pada jumlah besar, melainkan pada kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Untuk kacang Brazil, cukup 1 biji per hari, jangan lebih dari 2. Makan di pagi hari adalah waktu terbaik karena membantu memulai fungsi tiroid dan metabolisme sejak awal hari. Simpan dalam kulkas agar kesegarannya terjaga. Dan jika memungkinkan, pilih yang masih bersel agar tidak mudah tengik. Almond sebaiknya dikonsumsi antara 15 hingga 20 butir per hari. Bisa dimakan saat sarapan atau menjadi camilan sore. Pilih almond mentah atau dipanggang tanpa garam dan kunyah dengan baik untuk mencegah masalah menelan, terutama bagi yang memiliki gigi sensitif.
Kulit almond yang tipis dan coklat jangan dibuang, karena disitulah kandungan flavonoid pelindung otak berada. Walnut dengan bentuk setengah bulat khasnya, cukup dikonsumsi 7 hingga 9 potong setiap hari. Idealnya sebagai bagian dari makan malam atau camilan menjelang tidur, agar manfaat melatonin alaminya membantu Anda mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Simpan dalam wadah kedap udara di dalam kulkas untuk menjaga minyak alaminya tetap stabil. Pistachio sebanyak 49 biji atau sekitar 1 ounce per hari, paling baik dikonsumsi saat sore atau malam hari sebagai pengganti camilan olahan. Pilih yang tidak diasinkan dan dengan cangkang setengah terbuka untuk memudahkan Anda menikmatinya perlahan. Proses membuka kulit satu persatu akan membantu tubuh mengenali rasa kenyang secara alami, sekaligus menjadi latihan kesabaran yang menenangkan. Yang terpenting dari semua ini adalah kesadaran. Ketika Anda mengambil waktu untuk memilih, mengunyah, dan menghargai setiap kacang yang Anda konsumsi, Anda sedang mengirim sinyal pada tubuh Anda bahwa Anda peduli, bahwa Anda hadir dan terlibat dalam proses penyembuhan harian, sekecil apapun bentuknya, karena kekuatan bukan hanya milik mereka yang masih muda. Kekuatan sejati dimiliki oleh mereka yang konsisten menjaga tubuh dan pikirannya. Satu langkah kecil dalam satu hari yang sederhana. Tidak sedikit orang lansia yang menganggap kacang tanah sebagai camilan sehat. Rasanya gurih, murah, mudah didapat, dan seringkali menjadi teman setia saat menonton televisi atau membaca koran. Tapi apa jadinya jika camilan yang tampak tidak berbahaya ini justru menjadi penyebab utama dari kelelahan, nyeri sendi, bahkan tekanan darah tinggi yang sulit dijelaskan? Saya pernah bertemu dengan seorang pria berusia 72 tahun bernama Surya, seorang veteran yang masih sangat aktif. Namun belakangan ini ia merasa mudah lelah, persendiannya terasa nyeri, dan tekanan darahnya terus meningkat meski tidak ada perubahan besar dalam gaya hidupnya. Saat kami menelusuri kebiasaan hariannya, satu hal menarik terungkap. Hampir setiap hari ia mengonsumsi kacang tanah sebagai camilan. Surya percaya bahwa kacang tanah baik untuk jantung dan protein nabati. Dan itu adalah keyakinan yang dimiliki banyak orang. Namun kenyataannya, kacang tanah bukanlah kacang sejati. Ia adalah legum, sejenis tanaman yang tumbuh di bawah tanah. Dan kondisi inilah yang membuatnya sangat rentan terhadap pertumbuhan jamur mikroskopis yang menghasilkan aflatoksin, salah satu racun alami paling berbahaya bagi hati manusia. Aflatoksin tidak bisa dilihat atau dicium. Ia tidak mengubah rasa makanan, tetapi diam-diam menumpuk dalam tubuh, mengganggu fungsi hati, menurunkan kekebalan, dan meningkatkan risiko kanker hati. Bagi lansia yang sistem detoksifikasinya sudah melemah, paparan aflatoksin setiap hari adalah ancaman serius yang tak terlihat. Masalah lain terletak pada respons tubuh terhadap kacang tanah. Meskipun tidak semua orang alergi, banyak tubuh lansia bereaksi secara inflamasi terhadap senyawa dalam kacang tanah. Peradangan senyap ini dapat memperburuk nyeri sendi, mengganggu aliran darah ke otak, dan bahkan memicu kabut mental. Tanpa disadari, tubuh sedang bereaksi negatif terhadap makanan yang tampaknya biasa saja. Dan itu belum termasuk efek samping dari pengolahan. Banyak kacang tanah dijual dalam bentuk goreng atau dengan tambahan garam yang tinggi. Bagi orang dengan tekanan darah tinggi, natrium tambahan ini memperparah kondisi tanpa disadari. Bahkan selai kacang pun tidak sepenuhnya aman. Kandungan gula, minyak terhidrogenasi, dan omega-6 berlebih dalam selai kacang dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang merusak sirkulasi, hormon, dan daya pikir. Selain mengandung aflatoksin dan memicu peradangan senyap, kacang tanah juga membawa risiko lain yang sering luput dari perhatian, yaitu interaksi dengan obat. Bagi banyak lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat tekanan darah tinggi, kacang tanah dapat menjadi pemicu ketidakseimbangan serius. Ini karena kacang tanah mengandung vitamin K dalam jumlah yang cukup tinggi, yang berperan langsung dalam proses pembekuan darah. Ketika dikonsumsi secara rutin, vitamin K dari kacang tanah dapat menurunkan efektivitas obat pengencer darah dan meningkatkan risiko komplikasi. Masalah lainnya adalah kandungan asam lemak omega-6 yang sangat tinggi. Meskipun omega-6 adalah asam lemak esensial, bila dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, tanpa disertai keseimbangan dengan omega-3, maka akan memicu peradangan sistemik dalam tubuh. Bagi tubuh muda, efek ini mungkin tidak terasa dalam waktu dekat. Namun bagi tubuh lansia yang sistem regenerasinya melambat, peradangan kronis ini bisa berdampak besar. Mulai dari sendi yang membengkak, kelelahan yang tidak jelas penyebabnya, hingga gangguan suasana hati dan penurunan kemampuan kognitif. Kebanyakan kacang tanah yang dijual di pasaran juga mengalami proses pemanggangan dengan suhu tinggi
yang seringkali disertai penambahan minyak nabati terhidrogenasi. Proses ini bukan hanya menurunkan kualitas nutrisi, tetapi juga meningkatkan kadar lemak trans yang berbahaya bagi jantung dan pembuluh darah. Banyak orang mengira bahwa selai kacang alami lebih aman, tetapi kenyataannya tidak jauh berbeda. Kadar omega 6 yang tinggi tetap ada, dan bila dikonsumsi secara rutin oleh orang berusia di atas 60, dampaknya perlahan terasa dalam bentuk tubuh yang semakin lemah dan sistem kekebalan yang tidak lagi sekuat dulu. Namun berita baiknya, semua ini bisa dicegah. Anda tidak perlu menghindari camilan sepenuhnya. Cukup mengganti kacang tanah dengan alternatif yang lebih ramah bagi tubuh lansia. Pistachio, misalnya, menawarkan rasa gurih yang memuaskan tanpa risiko aflatoksin dan dengan kandungan lemak sehat yang mendukung tekanan darah dan kadar gula darah. Walnut pun bisa menjadi pengganti bagi mereka yang menginginkan tekstur padat dan manfaat perlindungan otak dalam satu gigitan. Kesehatan tidak selalu tentang menghindari. Kadang, ia tentang memilih dengan lebih bijak, dan mengganti kacang tanah adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak besar. Tidak semua yang terlihat lembut dan lezat itu aman, terutama bagi tubuh yang sudah memasuki usia lanjut. Salah satu contohnya adalah kacang mede. Dengan teksturnya yang halus dan rasa yang ringan, banyak orang menganggapnya sebagai pilihan sehat yang aman. Bahkan tidak sedikit yang memasukkannya ke dalam smoothie, granola, atau adonan kue sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Namun di balik kelembutan itu, kacang mede menyimpan risiko yang jarang dibicarakan. Beberapa tahun yang lalu, saya merawat seorang pasien bernama Linda, seorang nenek ceria berusia 70 tahun yang senang membuat kue untuk cucunya. Ia datang dengan keluhan perut kembung, tubuh lesu, dan kadar gula darah yang naik drastis tanpa sebab yang jelas. Setelah menelusuri kebiasaan makannya, satu pola mencuat. Kacang mede hampir selalu ada dalam smoothie pagi, di camilan siang, bahkan dalam granola bar yang dibawanya kemana-mana. Banyak orang tidak menyadari bahwa dibandingkan dengan jenis kacang lainnya, kacang mede memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, sekitar 9 gram per ons. Jumlah ini cukup untuk memberikan dampak glikemik yang signifikan, terutama pada lansia yang sensitivitas insulin dan toleransi glukosanya sudah menurun. Artinya, kacang mede bisa memicu lonjakan gula darah yang tidak terdeteksi hingga gejalanya muncul sebagai kelelahan, kabut mental, atau nilai glukosa yang tiba-tiba melonjak saat pemeriksaan rutin. Tidak berhenti di situ, kacang mede juga mengandung senyawa alami yang disebut oksalat. Senyawa ini cenderung berikatan dengan kalsium di dalam usus dan membentuk kristal yang mengganggu penyerapan mineral penting itu. Bagi lansia yang sudah berisiko mengalami kekurangan kalsium atau osteoporosis, hal ini menjadi ancaman tambahan yang mempercepat pengeroposan tulang. Lebih buruk lagi, oksalat yang tidak dikeluarkan bisa menumpuk dan memicu terbentuknya batu ginjal. Ini adalah kondisi yang sangat menyakitkan, dan pada usia lanjut, proses penyembuhannya jauh lebih kompleks. Banyak pasien tidak menyadari bahwa kebiasaan ngemil kacang mede yang tampak tidak berbahaya justru menjadi pemicu dari serangkaian gejala fisik yang selama ini mereka anggap sebagai tanda-tanda penuaan biasa. Selain meningkatkan gula darah dan berisiko terhadap ginjal, kacang mede juga membawa bahaya lain yang tidak banyak diketahui, yaitu risiko tersedak. Bentuknya yang halus dan melengkung, meskipun tampak aman, justru membuatnya mudah meluncur ke tenggorokan tanpa dikunyah sempurna. Bagi lansia yang memiliki masalah dengan kekuatan menelan atau mengalami mulut kering akibat obat-obatan, kacang mede menjadi salah satu jenis makanan yang paling sering menyebabkan insiden aspirasi atau tersedak. Risiko ini semakin tinggi bila kacang dimakan dengan cepat atau sambil melakukan aktivitas lain. Dalam kondisi tubuh yang sudah lambat merespons dan refleks menelan yang menurun, tersedak tidak hanya membuat panik, tetapi juga bisa membahayakan jiwa. Dan seringkali, yang menyulitkan bukan hanya momen tersedaknya, tetapi efek lanjutan berupa infeksi saluran pernapasan atau gangguan pernapasan kronis. Bahaya lain datang dari proses pengolahan kacang mede itu sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa kacang mede mentah sebenarnya mengandung senyawa urusiol, yaitu zat yang juga ditemukan pada poison ivy, tanaman beracun yang menyebabkan iritasi kulit. Karena itu, sebelum sampai ke tangan konsumen, kacang mede harus melalui proses pemanasan yang sangat ketat untuk menghilangkan senyawa berbahaya ini. Namun sayangnya, proses pemanasan yang intens tersebut justru merusak sebagian besar nutrisi alaminya. Apa yang tersisa seringkali hanyalah tekstur dan rasa yang menyenangkan, tetapi dengan kandungan gizi yang berkurang drastis. Ini membuat kacang mede tidak memberikan manfaat kesehatan, berarti jika dibandingkan dengan jenis kacang lainnya, apalagi bagi tubuh yang sudah memerlukan nutrisi berkualitas tinggi untuk bertahan di masa tua.
Kombinasi antara kandungan karbohidrat tinggi, senyawa oksalat, risiko tersedak, dan proses produksi yang merusak nilai gizi menjadikan kacang mede pilihan yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Apalagi ketika ada banyak alternatif lain yang lebih aman, lebih bermanfaat, dan lebih ramah terhadap tubuh yang menua. Sebagai gantinya, almond bisa menjadi pilihan yang jauh lebih bijak. Dengan kandungan serat, vitamin E, dan magnesium yang tinggi, almond bukan hanya aman dikunyah, tetapi juga bekerja menjaga fungsi otak dan tulang Anda tetap optimal. Ini adalah langkah kecil, tetapi bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup Anda setiap harinya. Macadamia dikenal sebagai kacang mewah. Dengan tekstur yang halus dan rasa yang kaya, ia sering dianggap sebagai simbol kemewahan dalam dunia makanan sehat. Banyak produk makanan kelas atas memasukkan macadamia sebagai bahan unggulan, menjadikannya tampak sebagai pilihan premium untuk mereka yang ingin merawat tubuh secara elegan. Namun di balik kemewahan itu, tersembunyi bahaya yang pelan, tapi pasti bisa merusak kesehatan, terutama bagi mereka yang telah melewati usia 60 tahun. Saya pernah menangani seorang pria bernama Budi, seorang pensiunan insinyur yang sangat disiplin terhadap kesehatannya. Ia memiliki kebiasaan mencatat semua yang ia makan dan berjalan pagi setiap hari. Namun beberapa bulan terakhir, berat badannya naik tanpa sebab yang jelas. Tekanan darahnya meningkat dan ia sering merasa mengantuk setelah makan malam. Saat kami duduk bersama dan menelaah kebiasaan makannya, satu pola menarik muncul. Setiap malam, ia makan segenggam kecil macadamia sebagai bentuk penghargaan atas hari yang produktif. Masalahnya, hanya satu ounce atau sekitar segenggam kecil macadamia mengandung lebih dari 200 kalori dan 22 gram lemak. Bagi seseorang yang metabolismenya sudah melambat dan aktivitas fisiknya tidak seaktif dulu, jumlah kalori ini setara dengan satu kali makan kecil. Tapi yang membuatnya berbahaya adalah rasa kenyang yang tidak sepadan. Macadamia cenderung membuat Anda merasa ringan karena teksturnya yang lembut, padahal Anda sudah menumpuk asupan kalori secara tidak sadar. Inilah yang disebut dengan peningkatan berat badan secara diam-diam. Lemak dalam macadamia juga memiliki kandungan lemak jenuh yang relatif tinggi, sekitar 3 gram per ounce. Meskipun dalam jumlah kecil lemak jenuh dibutuhkan tubuh, namun pada usia lanjut, konsumsi yang berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan memberikan beban tambahan pada jantung yang sudah bekerja lebih keras. Tekanan darah bisa naik perlahan, pembuluh darah menjadi lebih kaku, dan risiko penyakit jantung meningkat. Seringkali, orang merasa tidak bersalah saat mengonsumsi macadamia karena tidak terasa berat. Tetapi kenyataannya, setiap butir membawa lebih banyak energi daripada yang dibutuhkan tubuh lansia dalam satu waktu. Dan perlahan, energi yang tidak digunakan itu berubah menjadi lemak yang menumpuk di bagian tubuh yang paling sulit dikendalikan, perut, pinggul, dan sekitar organ vital. Selain dampaknya terhadap berat badan dan kolesterol, kacang macadamia juga membawa konsekuensi yang seringkali tidak terduga pada sistem pencernaan dan kesehatan mulut. Banyak lansia mengalami masalah pada kantung empedu tanpa mereka sadari. Gejalanya seringkali hanya berupa perut kembung setelah makan, atau rasa tidak nyaman yang samar di perut bagian kanan atas. Namun, kondisi ini bisa menjadi lebih serius seiring waktu, terutama jika dipicu oleh makanan tinggi lemak seperti macadamia. Kandungannya yang tinggi akan lemak, meskipun berasal dari sumber nabati, tetap memaksa empedu untuk bekerja lebih keras dalam mencerna makanan. Bagi lansia yang memiliki batu empedu atau gangguan aliran empedu, konsumsi rutin macadamia bisa memicu serangan yang menyakitkan, bahkan dalam beberapa kasus membutuhkan penanganan medis darurat atau pembedahan. Inilah sebabnya mengapa makanan berlemak tinggi harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati di usia lanjut, meskipun makanan itu tampak sehat di permukaan. Selain itu, tekstur macadamia yang padat dan keras seringkali menjadi masalah bagi orang lanjut usia yang memiliki gigi sensitif, gigi palsu, atau jembatan gigi. Dalam beberapa kasus, saya menyaksikan pasien yang mengalami patah mahkota gigi hanya karena menggigit macadamia yang terlalu keras. Perbaikan gigi pada usia lanjut bukan hanya mahal, tetapi juga memerlukan waktu pemulihan yang lebih panjang dengan risiko infeksi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jenis kacang seperti ini bisa menjadi penyebab tersembunyi dari rasa sakit dan ketidaknyamanan berkepanjangan. Walaupun macadamia sering dianggap sebagai hadiah kecil untuk diri sendiri, terutama karena harganya yang relatif tinggi dan kesan mewahnya, hadiah ini bisa berubah menjadi beban kesehatan dalam jangka panjang. Tubuh lansia membutuhkan nutrisi yang ringan, mudah dicerna, dan mendukung fungsi organ dalam secara menyeluruh, bukan sekadar memberikan rasa puas sesaat. Sebagai alternatif, walnut bisa menjadi pilihan yang jauh lebih aman dan bermanfaat.
Dengan kandungan omega-3 yang mendukung kesehatan otak dan jantung, serta teksturnya yang lebih bersahabat dengan gigi, walnut memberikan perlindungan nyata tanpa membebani sistem pencernaan atau memicu kerusakan gigi. Memilih walnut berarti memilih kesehatan jangka panjang dibanding kenikmatan sesaat yang mahal harganya. Di antara semua jenis kacang, kacang pinus atau pine nut mungkin terlihat paling tidak berbahaya. Ukurannya kecil, bentuknya mungil, dan sering tersembunyi di balik saus pesto, salad, atau hidangan bergaya Italia. Namun siapa sangka, di balik tampilan sederhananya, kacang ini menyimpan potensi gangguan kesehatan yang bisa mengganggu kualitas hidup orang lanjut usia secara diam-diam. Beberapa tahun lalu, saya merawat seorang pasien bernama Ruth, seorang wanita berusia 74 tahun yang sangat disiplin menjaga kesehatannya. Ia rajin berjalan kaki setiap pagi, mencatat semua makanan yang dikonsumsinya, dan sangat teratur dengan jadwal minum obat. Namun suatu hari, Ruth datang dengan keluhan yang tidak biasa. Ia mengatakan bahwa semua makanan terasa pahit dan logam di lidahnya, bahkan air putih pun terasa aneh. Keluhan ini sudah berlangsung selama berminggu-minggu, dan ia merasa kehilangan selera makan sama sekali. Setelah menelusuri berbagai kemungkinan, dari efek samping obat hingga masalah pencernaan, kami akhirnya menemukan penyebabnya. Beberapa minggu sebelumnya, Ruth mulai mencoba resep saus pesto buatan sendiri yang mengandung kacang pinus. Ia menggunakannya hampir setiap hari, tanpa menyadari bahwa makanan kecil itu bisa menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai pine mouth atau sindrom mulut pinus. Pine mouth adalah reaksi tubuh terhadap jenis kacang pinus tertentu yang menyebabkan distorsi rasa. Penderitanya akan merasakan rasa logam atau pahit yang menetap di lidah selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu setelah konsumsi terakhir. Meskipun tidak tergolong beracun, kondisi ini sangat mengganggu dan bisa menyebabkan efek domino, terutama pada orang lanjut usia. Kehilangan selera makan membuat mereka makan lebih sedikit, yang pada akhirnya bisa mengarah pada penurunan berat badan yang tidak disengaja, kekurangan gizi, dan penurunan energi secara keseluruhan. Lebih dari itu, kehilangan rasa pada makanan juga bisa menurunkan kenikmatan hidup. Bagi banyak lansia, makan bukan sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi momen sosial dan emosional. Ketika rasa hilang, semangat pun ikut memudar. Selain menimbulkan gangguan rasa yang mengganggu, kacang pinus juga memiliki potensi bahaya yang lebih tersembunyi, namun tidak kalah serius, yaitu kemampuannya dalam memengaruhi efektivitas obat-obatan. Beberapa senyawa alami dalam kacang pinus diketahui dapat mengganggu metabolisme obat di hati, terutama obat-obatan yang digunakan oleh lansia, seperti penurun tekanan darah, pengontrol kolesterol, dan obat penstabil suasana hati. Gangguan ini dapat menyebabkan dua hal: obat menjadi terlalu lemah dan tidak efektif, atau justru terlalu kuat dan menimbulkan efek samping berbahaya. Risiko ini semakin tinggi karena sebagian besar tenaga medis belum terbiasa mengaitkan makanan seperti kacang pinus dengan perubahan respon tubuh terhadap obat. Akibatnya, banyak lansia yang tanpa sadar mengalami fluktuasi tekanan darah, pusing, atau perubahan suasana hati yang tidak dapat dijelaskan hanya karena tambahan kacang pinus dalam menu mereka. Selain itu, lemak tak jenuh ganda dalam kacang pinus sangat rentan terhadap proses oksidasi, terutama jika disimpan terlalu lama atau terpapar panas dan cahaya. Lemak yang sudah teroksidasi tidak hanya kehilangan manfaat, tetapi juga berubah menjadi senyawa yang dapat memicu peradangan dalam tubuh. Bagi lansia yang telah mengalami nyeri sendi, diabetes, atau sindrom metabolik, konsumsi kacang pinus yang tidak segar justru bisa memperburuk kondisi tersebut. Dan seperti beberapa jenis kacang kecil lainnya, bentuk dan ukuran kacang pinus membuatnya menjadi makanan yang berisiko tinggi, menyebabkan tersedak, terutama bagi orang yang memiliki refleks menelan yang sudah melambat atau mulut kering akibat konsumsi obat tertentu. Dalam beberapa kasus, tersedak bisa menyebabkan infeksi paru-paru atau bahkan aspirasi serius yang memerlukan perawatan intensif. Karena semua alasan inilah, saya sangat menyarankan agar lansia menghindari konsumsi kacang pinus. Tidak peduli seberapa kecil jumlahnya atau seberapa enaknya dalam masakan, resiko yang ditimbulkannya tidak sebanding dengan manfaat yang bisa diperoleh. Ada banyak pilihan kacang yang lebih stabil, lebih aman, dan lebih mendukung kebutuhan tubuh di usia lanjut. Sebagai alternatif, pistachio adalah pilihan yang jauh lebih cerdas. Selain membantu menstabilkan gula darah, tekanan darah, dan melindungi mata, pistachio juga memiliki tekstur yang lebih bersahabat, cangkang pelindung alami yang menandakan kesegaran, serta risiko oksidasi yang jauh lebih rendah bila disimpan dengan benar. Memilih pistachio berarti memilih perlindungan dan kesenangan tanpa kompromi terhadap kesehatan Anda.
Kini setelah Anda mengenal lebih dalam 8 jenis kacang yang paling sering dikonsumsi oleh orang usia lanjut, mari kita berhenti sejenak untuk melihat gambaran besarnya. Di satu sisi, ada 4 kacang yang secara ilmiah terbukti membantu tubuh Anda tetap bertenaga, pikiran tetap tajam, tidur lebih nyenyak, dan sendi tetap lentur. Di sisi lain, ada 4 kacang yang tampaknya aman di permukaan, tetapi bila dikonsumsi rutin justru menjadi penyebab tersembunyi dari kelelahan, nyeri sendi, kenaikan berat badan, gangguan tidur, bahkan gangguan hati dan ginjal. 4 kacang yang sebaiknya Anda konsumsi setiap hari adalah kacang Brazil, almond, walnut, dan pistachio. Keempatnya bekerja dari arah yang berbeda, tetapi menuju tujuan yang sama, memperkuat tubuh Anda dari dalam. Kacang Brazil mendukung hormon dan sistem saraf, almond menjaga tulang dan pencernaan, walnut memperkuat memori dan tidur, sedangkan pistachio melindungi jantung, mata, dan kadar gula darah. Mereka bukan hanya camilan, mereka adalah suplemen alami dalam bentuk paling sederhana dan mudah diserap oleh tubuh lansia. Sebaliknya, 4 kacang yang sebaiknya Anda hindari adalah kacang tanah, kacang mede, macadamia, dan kacang pinus. Kacang tanah menyimpan racun aflatoksin dan mengganggu obat. Kacang mede memicu lonjakan gula darah dan risiko batu ginjal. Macadamia menyebabkan peningkatan berat badan tersembunyi dan masalah empedu. Sedangkan kacang pinus dapat mengacaukan rasa makanan dan memengaruhi efektivitas obat. Dampaknya tidak selalu muncul secara langsung, tetapi perlahan menumpuk hingga tubuh terasa semakin lemah tanpa sebab yang jelas. Banyak orang berpikir bahwa hanya penyakit besar yang perlu diwaspadai. Padahal, kerusakan tubuh yang paling sulit dirasakan adalah yang terjadi perlahan-lahan, dalam keheningan. Dan sayangnya, inilah yang dilakukan oleh makanan yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi dikonsumsi berulang setiap hari. Namun disinilah kabar baiknya, Anda memiliki pilihan. Dan dengan pengetahuan yang sekarang Anda miliki, Anda bisa membuat keputusan yang lebih cerdas setiap kali berdiri di dapur atau saat berbelanja di pasar swalayan. Kesehatan bukan tentang melarang semuanya, tetapi tentang mengetahui mana yang layak dikonsumsi dan mana yang sebaiknya ditinggalkan demi masa tua yang lebih kuat dan bermakna. Banyak orang tidak menyadari bahwa setelah usia 60, tubuh tidak lagi merespon makanan seperti saat masih muda. Proses pencernaan melambat, fungsi hati dan ginjal menurun, serta sistem kekebalan tubuh menjadi lebih sensitif terhadap racun dan inflamasi. Inilah sebabnya mengapa makanan yang dulunya terasa netral, bahkan sehat, kini bisa menjadi penyebab gangguan kesehatan yang tidak terduga. Kacang adalah contoh sempurna dari perubahan kebutuhan ini. Tubuh Anda kini memerlukan nutrisi yang lebih terfokus, lebih ringan dicerna, dan bekerja secara sinergis dengan sistem tubuh yang semakin kompleks. Satu keputusan kecil, seperti mengganti kacang tanah dengan pistachio atau kacang mede dengan almond, bisa berdampak besar dalam menjaga tekanan darah, melindungi fungsi otak, dan mencegah kelelahan kronis yang membuat hari-hari terasa berat. Yang menarik, Anda tidak perlu mengubah seluruh pola makan Anda dalam semalam. Anda hanya perlu mengubah satu kebiasaan dan melakukannya secara konsisten. Tubuh Anda akan merespons. Memori mulai terasa lebih jernih, tidur menjadi lebih nyenyak, suasana hati menjadi lebih stabil. Dan yang paling penting, Anda mulai merasa kembali memiliki kendali atas kesehatan Anda sendiri. Perubahan ini bukan hasil dari suplemen mahal atau terapi medis rumit. Ini berasal dari keputusan harian yang sederhana, namun penuh kesadaran. Memilih jenis kacang yang tepat adalah langkah kecil, tetapi bisa menjadi titik awal dari perjalanan panjang menuju masa tua yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih bermakna. Bayangkan jika setiap pagi Anda memulai hari dengan sebutir kacang Brazil yang kaya selenium, segenggam almond yang penuh serat dan magnesium, beberapa potong walnut yang mendukung memori, dan sedikit pistachio yang menjaga tekanan darah Anda tetap stabil. Bukan hanya tubuh yang mendapatkan manfaat, pikiran Anda pun akan merasa dihargai dan dirawat. Usia bukan alasan untuk menyerah. Justru di usia inilah kita perlu lebih bijak, lebih peka, dan lebih terlibat dalam memilih apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Karena kualitas hidup bukan ditentukan oleh angka usia, tetapi oleh kualitas pilihan yang kita buat setiap hari. Dan semuanya bisa dimulai dari satu jenis kacang yang tepat. Setelah menyimak seluruh penjelasan mengenai 8 jenis kacang yang paling sering dikonsumsi oleh lansia, kini saatnya kita menarik satu benang merah yang penting untuk diingat. Anda tidak perlu menghafal setiap detail nutrisi atau menjadi ahli gizi untuk membuat keputusan yang lebih bijak tentang apa yang Anda makan. Yang Anda butuhkan hanyalah kesadaran, sedikit rasa ingin tahu, dan kemauan untuk memulai perubahan kecil, satu langkah setiap hari.
Tubuh Anda, meskipun sudah menua, tetap memiliki kemampuan luar biasa untuk merespons perawatan yang tepat. Ia mungkin tidak secepat dulu, tetapi tetap bisa pulih, memperkuat dirinya, dan bahkan memperbaiki bagian-bagian yang sempat melemah. Dan semua itu bisa dimulai dari keputusan kecil, seperti memilih jenis kacang yang Anda konsumsi hari ini. 4 jenis kacang yang kita bahas. Kacang Brazil, almond, walnut, dan pistachio bukan hanya camilan. Mereka adalah alat bantu harian yang memberi dukungan nyata kepada jantung Anda, tulang, otak, hormon, bahkan kualitas tidur. Mereka tidak memerlukan resep dokter, tidak menimbulkan efek samping, dan tersedia dengan mudah. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk menyisihkan waktu dan perhatian dalam memilih. Sebaliknya, 4 jenis kacang lain yang tampaknya tidak berbahaya, kacang tanah, kacang mede, macadamia, dan kacang pinus, perlahan tapi pasti bisa merusak keseimbangan tubuh Anda. Mereka meningkatkan peradangan, mengacaukan tekanan darah, memperburuk fungsi ginjal, atau bahkan mengganggu efektivitas obat-obatan yang Anda konsumsi setiap hari. Semua ini terjadi diam-diam, tanpa tanda bahaya yang jelas. Sampai suatu hari, Anda bertanya, mengapa tubuh terasa semakin lelah, pikiran semakin kabur, dan kesehatan semakin rapuh. Tetapi jangan khawatir, karena tidak ada kata terlambat untuk memulai. Anda bisa mulai dari hari ini. Tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Cukup satu perubahan kecil, satu jenis kacang yang Anda ganti, satu kebiasaan yang Anda perbarui. Dari situlah pemulihan dimulai. Dari situlah kekuatan Anda sebagai lansia yang sadar dan peduli terhadap dirinya sendiri benar-benar terasa. Seringkali, orang bertanya kepada saya, apakah perubahan kecil seperti mengganti satu jenis kacang benar-benar bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan? Dan jawaban saya selalu sama, ya bisa. Saya tidak mengatakan itu sebagai harapan kosong, melainkan berdasarkan pengalaman nyata dari orang-orang yang sudah membuktikannya sendiri. Salah satunya adalah Pak Roni, seorang pria berusia 65 tahun yang selama bertahun-tahun bergantung pada obat tekanan darah. Ia merasa frustrasi karena meskipun sudah minum obat dengan disiplin, tekanan darahnya tidak stabil. Setelah berdiskusi, ia memutuskan untuk mengganti kacang tanah kesukaannya dengan pistachio sebagai camilan sore. Hanya itu yang ia ubah. 3 bulan kemudian, tekanan darahnya turun dengan stabil, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dosis obatnya dikurangi oleh dokter. Ada juga Ibu Dewi, seorang pensiunan guru yang selalu mengeluhkan rasa letih yang berkepanjangan dan kesulitan tidur. Ia mulai mencoba makan 1 biji kacang Brazil setiap pagi, atas saran saya. Awalnya ia ragu, tetapi setelah 2 minggu, ia mulai merasa lebih bertenaga, pikirannya lebih jernih, dan yang paling mengejutkan, tidurnya menjadi lebih nyenyak. Ia bahkan berkata bahwa ia merasa seperti dirinya 5 tahun lebih muda. Dan tidak hanya individu, saya juga pernah mendampingi pasangan lansia yang sama-sama mengalami gangguan memori ringan dan susah tidur. Mereka mengganti camilan malam mereka dari kue kering dan keripik asin menjadi beberapa potong walnut yang dimakan sambil minum teh hangat. Dalam waktu sebulan, mereka berdua merasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan lebih mudah fokus dalam percakapan sehari-hari. Bagi mereka, itu bukan sekadar perubahan fisik, melainkan kebangkitan keintiman yang sempat pudar karena kelelahan dan kebingungan. Kisah-kisah ini bukan keajaiban. Mereka adalah hasil dari tubuh yang diberi nutrisi yang sesuai, dalam bentuk yang paling sederhana dan alami. Dan tubuh Anda juga bisa merespons dengan cara yang sama. Anda tidak perlu melakukan perubahan besar yang menakutkan. Cukup 1 langkah kecil, seperti yang dilakukan orang-orang ini, dan biarkan tubuh Anda membuktikan bahwa ia masih mampu memberi yang terbaik untuk Anda. Dalam setiap tubuh lansia tersimpan kekuatan luar biasa yang belum padam. Kekuatan itu mungkin tertutup oleh rasa lelah, usia, atau penyakit. Namun ia tidak hilang. Ia hanya menunggu dipanggil kembali melalui pilihan yang tepat. Dan makanan adalah panggilan paling kuat yang bisa Anda berikan kepada tubuh Anda. Usia bukan penghalang untuk berubah. Justru di usia inilah perubahan menjadi lebih bermakna. Ketika Anda memilih untuk berhenti mengonsumsi kacang yang meracuni hati atau membebani ginjal, Anda sedang berkata kepada tubuh Anda bahwa Anda masih peduli. Ketika Anda memilih walnut di malam hari untuk tidur lebih nyenyak atau almond untuk mendukung daya ingat, Anda sedang mengirimkan sinyal bahwa Anda ingin tetap hidup sepenuhnya. Tidak hanya bertahan, setiap pilihan makanan yang Anda buat adalah pesan. Pesan kepada jantung Anda, kepada otak Anda, kepada setiap sel dalam tubuh Anda. Dan pesan itu bisa mempercepat penuaan,
atau justru membangkitkan kembali vitalitas yang sempat meredup. Tubuh Anda tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya butuh komitmen kecil yang konsisten. Satu langkah setiap hari, satu keputusan setiap waktu makan. Bayangkan jika hari ini Anda memulai satu perubahan saja, mungkin hanya dengan menyisihkan kacang tanah dari toples camilan dan menggantinya dengan pistachio, atau dengan menambahkan satu kacang Brazil ke dalam sarapan Anda. Langkah kecil ini yang tampaknya sepele bisa menjadi pemicu gelombang perubahan dalam metabolisme, kekuatan mental, dan perasaan sejahtera secara keseluruhan. Dan yang terpenting, ketika Anda merawat diri sendiri dengan cara ini, Anda juga sedang memberi inspirasi kepada orang-orang di sekitar Anda. Keluarga, teman, bahkan cucu Anda akan melihat bahwa di usia berapapun, masih ada ruang untuk perbaikan, masih ada waktu untuk tumbuh, dan masih ada harapan untuk merasa lebih kuat, lebih ringan, dan lebih bahagia. Tubuh Anda tidak pernah berhenti mendengarkan, maka pastikan setiap makanan yang Anda pilih adalah bentuk cinta, bukan kelalaian. Biarkan perubahan kecil hari ini menjadi awal dari hari-hari yang lebih sehat dan bermakna esok. Sampai di titik ini, Anda telah mengetahui 8 jenis kacang yang paling sering dikonsumsi oleh para lansia, lengkap dengan manfaat dan risikonya. Anda telah memahami bahwa apa yang tampak sehat belum tentu baik untuk tubuh yang menua. Dan Anda telah belajar bahwa satu keputusan kecil hari ini dapat membawa perubahan besar dalam perjalanan Anda menuju kesehatan lansia yang lebih kuat dan seimbang. Langkah berikutnya ada di tangan Anda. Mulailah dengan satu pilihan sederhana. Ganti kacang yang menyimpan racun dengan yang melindungi jantung dan otak. Jadikan momen makan sebagai bagian dari perawatan diri, bukan sekadar rutinitas. Dan biarkan tubuh Anda merespons dengan kejernihan pikiran, tidur yang lebih nyenyak, serta energi yang mulai pulih kembali. Jika Anda merasa terinspirasi, bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin juga sedang mencari cara sederhana untuk memperbaiki kesehatannya. Tulis di kolom komentar perubahan kecil apa yang akan Anda mulai hari ini. Apakah Anda akan memilih kacang Brazil setiap pagi atau mengganti selai kacang dengan almond panggang? Kami ingin mendengar suara Anda, karena setiap kisah adalah bagian dari perjuangan bersama dalam menjaga kesehatan lansia di sekitar kita. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan lansia. Kami berkomitmen untuk terus membagikan panduan praktis dan ilmiah yang bisa membantu Anda menjalani masa tua dengan lebih percaya diri dan mandiri. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pengetahuan dan harapan. Ingatlah, kesehatan lansia bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi tentang menjaga martabat, kemandirian, dan kualitas hidup setiap hari. Dan semua itu dimulai dari keputusan kecil yang penuh kasih terhadap tubuh sendiri. Terima kasih telah bersama kami sampai akhir. Tetaplah kuat, tetaplah sadar, dan teruslah memilih yang terbaik untuk diri Anda. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih sehat, lebih tenang, dan lebih hidup.